Nova, selamat pagi. Waktu Jakarta. Iya, Nova, apa yang bisa kita ulas soal mungkin aturan pembatasan sosial yang lebih ketat dan juga soal tema lebih jauh di debat kali ini, Nova? Ya mungkin menarik sekali bahwa debat ini mungkin nanti akan lebih konvensional ya, debat yang konvensional dibandingkan debat capres yang sangat eksplosif kemarin yang akhirnya ditandai berbagai instruksi dan lain-lain. Tapi yang tidak konvensional adalah pembatasan sosial dan protokol kesehatan yang diberlakukan. Untuk pertama kalinya akan ada gelas penyekat atau plexiglass, gelas plexi di antara kedua cawapres, di antara kedua kandidat. Meskipun keduanya sudah menjalani berbagai pembatasan sosial yang meniru yang telah dilakukan sebelumnya di Cleveland, Ohio antara Donald Trump dengan Joe Biden, yaitu tidak melakukan jabat tangan baik dengan antara kandidat maupun dengan moderator, dan podium atau tempat duduk mereka untuk berdebat ini juga relatif berjauhan sekitar 4 meter. Nah, tadinya kubu Pence sempat keberatan dengan adanya gelas flexi ini, dan mereka ingin agar tidak usah pakai gelas flexi karena sudah berjauhan. Tapi akhirnya mereka menerima keputusan penyelenggara untuk memberikan kaca penyekat di antara kedua kandidat. Lalu juga satu lagi aturan adalah pengetatan aturan pengenaan masker. Kabarnya waktu debat capres pertama ada yang sempat membuka masker di tengah debat. Nah, kali ini tidak boleh lagi, harus tetap mengenakan masker sepanjang debat yang diharapkan bisa berlangsung 90 menit. Demikian, Afiani. Apakah kemudian pembahasan penanganan COVID-19 terutama di Amerika ini masih akan menjadi isu utama yang dibahas dalam debat kali ini, Nova? Ya, tampaknya demikian karena satu, wakil Presiden Pence adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin gugus tugas COVID di Gedung Putih, sehingga pasti perannya ini disoroti oleh lawannya Kamala Harris yang akan menyoroti apakah ia telah sukses dalam menanggulangi pandemi ini, apakah gugus tugasnya memang efektif. Ini yang nanti akan disoroti. Lalu ada berbagai isu lain yang tentunya juga diangkat, dan ada dinamika lain termasuk diantaranya diagnosa positif COVID bagi Presiden Trump yang memaksanya untuk rehat dulu dari kampanye, meskipun belum diketahui juga dampaknya bagi debat-debat selanjutnya, terutama debat capres kedua di Miami, lalu yang terakhir di Nashville. Kami ada laporan mengenai apa saja dampak dari COVID dan juga berbagai isu yang mungkin masih mengganjal bagi rakyat Amerika memasuki debat cawapres kali ini. Presiden Donald Trump dalam pemulihan dari virus corona kembali ke Gedung Putih dan lewat Twitter mengatakan ia sangat menantikan debat berikutnya dengan capres Partai Demokrat Joe Biden yang menurut jadwal semula berlangsung 15 Oktober di Miami. Dalam video terpisah, ia memberi pernyataan soal COVID. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We're the greatest country in the world. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Respons Trump terhadap penyakit yang dideritanya sendiri maupun penanganan pandemi mendapat kritikan tajam dari Joe Biden dalam acara temu calon pemilih yang diselenggarakan NBC News. These masks, they matter. It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease. Social distancing. Instead of talking about what the only thing I heard was one of the tweets saying that, don't be so concerned about all this, essentially. There's a lot to be concerned about. 210,000 people have died. Biden menggencarkan kampanye di Florida, negara bagian kompetitif yang sering menentukan. As you all know, and quite frankly, if we win Florida, you've won. Bila Biden memperbesar keunggulannya dalam survei nasional, ia dan Trump praktis berimbang dukungannya di Florida, negara bagian yang dimenangkan Trump pada 2016. Karena suhu udara hangat dan pajak rendah, banyak warga AS pensiun ke Florida. Dan mereka inilah termasuk yang harus dirangkul capres. What seems to be happening under the surface is that Biden's small lead among older voters, an absolute bedrock for Republicans, is increasing. Berbagai polling juga menunjukkan pemilih 65 tahun ke atas cenderung lebih termotivasi ke TPS.
Sementara itu, debat cawapres kali ini berlangsung di Salt Lake City, negara bagian Utah. Biasanya dalam rangkaian kegiatan Pilpres, debat cawapres ini merupakan kegiatan yang boleh disebut sampingan, karena perhatian sebagian besar calon pemilih adalah pada dua sosok top of the ticket alias capres yang memang memperebutkan gedung putih. Tapi menurut analis, tertularnya Trump dengan virus corona bisa membuat semakin banyak calon pemilih menyimak debat cawapres. It reminds everybody that there's a 74-year-old running against a 77-year-old for president, and two considerably younger people, one the vice president, the other running for vice president, who could easily be the next candidates on the ticket. Pada saat yang sama, banyak warga tak menunggu hasil debat. United States Election Project mencatat, pada hari berlangsungnya debat cawapres, sekitar 5,6 juta warga Amerika telah melakukan pemilihan lebih awal, sekitar 70 kali lipat angka Pilpres 2016. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Ya, dan lembaga tadi bahkan memperkirakan ini adalah pertanda partisipasi politik akan tinggi dalam Pilpres Amerika Serikat saat ini. Bahkan seorang analis dari lembaga ini, dari University of Florida, memperkirakan mungkin partisipasi bisa mencapai 65%. Bila ini memang benar, ini luar biasa, Aviani, karena belum pernah setinggi ini sejak tahun 1908. Pada Pilpres 2016 lalu misalnya, yang sudah merupakan pilpres yang cukup kompetitif dan cukup tegang begitu, angka partisipasinya mencapai hanya 55%, dan itu sudah cukup tinggi untuk Amerika Serikat. Memang susah untuk mengejar tingkat partisipasi seperti Indonesia yang bisa 70-an, 80-an%. Di Amerika Serikat biasanya separuh calon pemilih tidak memilih. Tapi mungkin antara lain sekarang dengan adanya vote by mail atau memilih lewat pos yang digalakkan karena adanya pandemi COVID ini, maka semakin banyak orang memilih secara awal dan tidak memilih pada hari H, meskipun suaranya tentu mulai dihitung pada hari H. Nah, inilah berbagai faktor. Apakah mereka akan berubah pikiran? Tentunya sudah terlanjur mereka menyalurkan suara mereka, sehingga dampak dari debat capres maupun debat cawapres kali ini mungkin tidak sebesar yang lain-lainnya. Tapi seperti dalam laporan tadi, bahwa pemilih jadi sadar dengan diagnosa positif COVID dari Presiden Trump bahwa kandidat ini masing-masing sudah berusia di atas 70 tahun. Dan Joe Biden pada November nanti akan memasuki usia 78 tahun. Jadi ini memang suatu faktor yang dalam setiap debat cawapres selalu biasanya ada pertanyaan, siapkah Anda menggantikan bila Presiden berhalangan tetap? Kita tunggu apakah ada pertanyaan itu, Aviani. Baik, terima kasih Nova Purwadi melaporkan dari VOA. Menarik sekali kita lihat selain COVID-19 juga mungkin soal usia, apa muncul kemudian dalam debat nanti. Terima kasih atas laporan Anda, Nova Purwadi melaporkan dari Washington DC, Amerika.